supaya tahu loh. Polisi itu, nah kena lah polisi. Mbok yang baik-baik aja deh ya. Sekarang itu juga yang memisahkan polisi saya loh. Dipikir gampang, nah nggak sadar pada polisi-polisi. Saya itu kan mesti ngelus TNI, sampai kalau istilah badan sampai ngelendot gitu. TNI kan nggak bisa dong Bu, ini udah keputusan bla 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 gitu. Ini gimana itu tap MPR loh, saya bilang, saya untung ada tap. Iya, saya sebagai presiden kebetulan saya bilang saya harus memisahkan. Ya tapi kan masih kurang Bu, masih perlu untuk mungkin 1 kali lagi, itu Panglima. 1 kali lagi, no. Nah gitu baik saya, pisah. Makanya insaf toh Pak. Loh iya, kan gimana saya nggak kesel ngelihat Sambo lah, ngelihat sopo lagi itu. Ini saya hitung-hitung udah 4 orang loh polisi. Wih, aku bilang, gila polisi sekarang kok arogan banget ya. Siapa yang terakhir ditangkap itu? Loh saya ngomong kan, saya bilang saya ngomong kebenaran. Ada di TV yang nginjek-nginjek anak orang anaknya. Malah dia, siapa ya namanya? Rudin gitu toh. Nah, ayo dong Pak. Kalau gini saya emang senang semuanya tak dret gitu. Supaya pada insaf gitu loh. Ini negara udah enak banget kita nih merdeka, tahu nggak? Kok terus maunya enak aja kalau bisa korupsi segala. Kan ini kan nggak paro-paro. Ini ada Ibu Bintang. Kalau ketemu saya yang pertama datang apa? Nangis. Laporan Bu, nangis. Ternyata Bu yang namanya kesulitan hidup orang bawah. Nah kamu baru tahu kan sekarang. Ibu Risma sama aja kalau kasih laporan setumpuk gini. Ayo dong Pak polisi, seperti kekerasan dalam rumah tangga, terus apa itu human trafficking, terus apalagi saya nih juga loh, salahnya polisi sendiri loh. Saya waktu presiden sudah minta polisi karena apa itu? Ada ini otonomi daerah, pemekaran, kan mesti bikin Polres sama Polsek kan fisiknya. Saya bilang sama presiden, saya bilang Bapak, sama Pak Sigit saya bilang nggak bisa lagi polisi itu, saya ingat 500 juta, nggak ada penambahan. Jadi mestinya dikelipatkan 500 juta lagi, jadi 1 juta. Kemarin waktu mudik saya ketawa-ketawa sendiri jadinya. Aduh Pak polisi malah dimarahi sama penumpang. Gara-gara ya gitu. Polisinya cuman berapa. Jadi tolong dah bikin nih 100 tahun cepat. Udah gitu laksanakan. Kalau enggak saya udah ngomong loh. Nah, kalau enggak tersentuh dalam hal ini sebagai bagian dari masyarakat akademisi, aneh menurut saya. Makanya hal itu saya lontarkan ke Pak Koster. Apalagi setelah saya melihat di viral kemarin itu betapa saya jelek-jelek, saya ini seperapat Bali. Iya, karena ibunya Bung Karno kan orang Bali, keluarga besar saya di Buleleng. Saya tahu orang Buleleng tuh keras-keras, malah menurut saya agak kasar. Untung saya halus, karena saya bilang keluarga gado-gado. Ibu saya Bengkulu, bapak saya Jawa Tengah, Jawa Timur, nenek saya Bali. Begitulah saya. Nah jadi maksud saya bilang sama Koster, kamu tuh jangan enak-enakan ya. Kalau saya ngomong tuh suka begitu sama anak buah saya. Jangan enak-enakan ya. Mentang-mentang kamu tuh udah jadi orang Bali gitu. Mau kamu apakan Bali? Bingung tau kalau udah gitu pada diem. Coba saya saja lihat di viral ketika nyepi. Itu orang asing seenaknya sendiri, dipikirnya mereka siapa?
Saya kan lihat pecalang, wah pecalang tuh saya anggap polisi adat. Wah kan bilang dari halus sampai ya ikut marah-marah. Saya bilang sombong sekali ya orang asing ini. Bukan saya anti asing loh, enggak. Saya kalau kalian ke Singapura saja, rasa-rasanya jadi orang Singapura. Mesti bersih, enggak boleh buang ini, enggak boleh itu, kita nurut. Ke Jepang apalagi, enggak ada tong sampah. Kita harus pakai tas kresek. Loh, kok bisa? Ayo. Makanya itu yang saya bilang, enggak bisa Koster, kamu selagi menjadi gubernur, kamu mesti menjabarkan ide ini. Ide apa Bu? 100 tahun balik ke depan itu mau diapakan? Kan banyak orang pintar, suruh ngomong. Nanti saya bantu melalui BRIN apa yang diperlukan, ini Pak Handoko ketuanya. Sehingga apa? Saya enggak bisa nerima. Lalu kalian orang Bali pun apa kayaknya sudah nerima ya? Kalau saya aja yang seperapat saja enggak nerima perlakuan orang asing seperti itu. Enggak ada tata cara, enggak ada kehormatan. Loh kita disuruh orang asing loh. Satu, kedua, saya ini alhamdulillah mungkin rezeki 2/3 dunia sudah saya jajaki. Sama saja ternyata kalau ada orang asing datang ke negara mereka, itu mintanya orang asing ini juga tahu tata krama negara mereka. Bukan kebalikan.